Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an. Al-mu'jizatu al-mustamirratu ala ta'aqubil azman allati yatahadda biha al-insa wal jan wa afhama biha jami'a ahli zayghi wat tughyan wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahli al-basairi wal irfan fala yakhluqu an kasrati taraddudi wa ta'aqubil ahyan wa yassarahu lidhikri hatta istadhharahu sigharul wildan wa dhamina hifzahu min tatarruki taghayyuri ilayhi wal hadathan wa huwa mahfuzun bihamdillahi wa fadlihi makhtalafal malawan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan muhassilatan lil ghufran munqidhatan sahibaha minan niran musilatan lahu ila suknal jinan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ilal iman sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa syarrafa wa karrama wa azzama ma ta'akabal jadidan. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kesucian. Sebagaimana yang kita ketahui, dari 12 bulan yang ada dalam kalender Islam, salah satunya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang memiliki keistimewaan. Dari keistimewaan inilah bulan Ramadan dijuluki atau digelar bulan Sayyidus Syuhur, atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, raja atau tuan dari segala bulan. Tentu pada bulan tersebut kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita juga sebagai orang mukmin sangat dianjurkan untuk melakukan berbagai macam perbuatan atau amal-amal yang soleh. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Artinya Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Pada bulan itu umat muslim dilarang melakukan peperangan. Pada bulan itu juga yang telah lewat, kita diperbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Nabi bahwa Sya'ban adalah bulanku. Nah, pada bulan Sya'ban tersebut kita sebagai umatnya dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak tertuju pada bulan Sya'ban saja. Kita sebagai umatnya seyogyanya bersalawat setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Bahkan mari kita sama-sama bersemangat untuk membasahi lisan kita ini untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan, sekarang kita berada di bulan Ramadan, adalah bulan untuk umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mengucapkan seperti itu? Karena bulan Ramadan ini adalah diperuntukkan untuk kita. Di bulan Rajab kita telah mempersiapkan diri. Di bulan Sya'ban juga kita telah mempersiapkan diri. Maka tak ada salahnya di bulan Ramadan ini kita juga mempersiapkan diri kita dengan beribadah puasa, serta juga tak kalah agungnya kita memperbanyak membaca Al-Quran.
disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada malam 17 Ramadan. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di Gua Hira. Ketika itu malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril, dan Jibril pun berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, Iqra." Wahai Muhammad, bacalah. Nabi yang saat itu bukanlah orang yang pandai membaca dan menulis. Beliau adalah orang yang buta aksara huruf, diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca. Nabi pun menjawab, "Aku bukanlah orang yang bisa membaca." Hal tersebut terulang sampai 3 kali, hingga akhirnya yang terakhir malaikat Jibril memeluk badannya Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Muhammad, bacalah," yaitu wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai pada ayat 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah suatu mukjizat yang begitu dahsyat, begitu agung, dan itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Bulan Ramadan sebagaimana yang dikatakan, dia adalah tuan dari segala tuan karena memiliki begitu banyak keutamaan, ditambah lagi kejadian diturunkannya Al-Quran terjadi pada bulan Ramadan. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima mengemban wahyu tersebut, maka di saat itulah Nabi mengemban wahyu untuk disampaikan kepada orang banyak, hingga akhirnya beliau diberikan julukan sebagai Khatimun Nabiyyin, penutup dari segala nabi. Tentu sudah pasti Al-Quran tidak serta-merta langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara sekaligus. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Sudah pasti Allah Subhanahu wa taala memiliki maksud, tujuan serta hikmah dibalik daripada diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Di antara hikmah yang dapat kita ketahui, yaitu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu adalah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila." Al-Furqan ayat 32, yang artinya, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak disinggahkan atau diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah agar kami perkuat hatimu dengannya, dan kami melafalkannya dengan tartil, teratur, dan benar. Ayat di atas menerangkan bahwa Allah memang sengaja menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, tidak turun secara sekaligus, berbentuk satu kitab. Tujuannya untuk mengukuhkan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW berdasarkan peristiwa, kondisi, serta situasi yang terjadi pada saat itu. Dengan hal itu, malaikat Jibril sudah pasti akan bertemu kepada Nabi beberapa kali untuk menyampaikan wahyu. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat hati Nabi, di samping itu juga untuk menggembirakan hatinya Nabi Muhammad SAW untuk mengemban dakwah Islam. Kemudian lagi di antaranya hikmah daripada
Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur adalah untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran. Pada saat itu adalah masa jahiliyah, masa yang dikatakan jahiliyah, namun pada masa itu masyarakatnya orang-orang yang menyukai cita rasa berbahasa yang tinggi. Setiap kampung atau setiap suku atau setiap kabilah dari Arab berlomba-lomba untuk menghasilkan syair yang paling bagus, yang paling baik, yang mana dari kebagusan dan keindahan itu akan digantungkan di dinding Ka'bah. Hal tersebut selaras dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an itu memiliki cita rasa gaya berbahasa yang sangat indah dan sangat bagus. Di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran daripada umat-umat terdahulu yang dapat kita ambil hikmahnya. Di dalamnya juga banyak sekali ayat-ayat hukum untuk menerapkan kehidupan kita sehari-hari. Tentu kiranya hal tersebut tidak akan kita dapat pahami kecuali dengan memahami bahasa Arab, dengan memahami belajar bahasa Arab, karena memang Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Sempat dulu pernah terjadi Musailamah Al-Kadzab ingin menandingi daripada keagungan Al-Quran. Musailamah tersebut membuat satu surah yang bunyinya Al-Fil wa ma adraka mal fil anfuhu tawil ila akhirih. Namun hal tersebut tidak dapat mengalahkan keindahan, keagungan daripada Al-Quran. Kemudian lagi di antara hikmah berikutnya adalah supaya mudah dihafal dan dipahami. Karena memang saat itu kondisi orang Arab kebanyakannya adalah orang-orang yang buta aksara huruf. Mereka tidak bisa membaca dan menulis, hingga akhirnya Al-Quran itu diturunkan secara pelan-pelan demi memudahkan mereka untuk menghafal. Saat itu juga mereka menghafal Al-Quran. Setelah mereka hafal, mereka juga memahami daripada isi ayat tersebut. Setelah mereka pahami, barulah mereka amalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dilanjutkan lagi bahwa hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap adalah supaya orang-orang mukmin bersemangat dalam menerima Al-Quran dan giat mengamalkannya. Kaum muslimin pada masa itu memang senantiasa menginginkan serta merindukan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Saat itu orang mukmin juga merindukan turunnya Al-Quran sebagai penguat hati mereka dalam memegang keislaman. Hingga akhirnya Al-Quran turun secara berangsur-angsur, yaitu dimulai dari masalah-masalah yang sangat penting, kemudian masalah-masalah yang umum, karena masalah yang sangat pokok dalam Islam ialah masalah keimanan. Al-Quran diturunkan awal-awalnya berisi tentang keimanan, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, hingga iman kepada para nabi-nabinya, untuk mengukuhkan hati orang-orang mukmin ketika awal-awal masa Islam. Hingga akhirnya setelah itu masuklah kaitan-kaitan tentang hukum-hukum kehidupan sehari-hari, mengajarkan untuk kita bagaimana melakukan perbuatan yang baik dan menjauhkan kita dari perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan. Bila kita pahami serta kita kaji tentang peristiwa di atas, maka dapat kita ambil pelajaran bahwa dari turunnya Al-Quran ini untuk menambah ketakwaan kita dan menambah keyakinan kita
agar lebih mantap lagi terhadap kitab suci Al-Quran yang isinya memberi petunjuk bagi umat serta pembela di antara perkara yang hak dan batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak mengkehendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan menggunakan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dari sini, mari kita sama-sama kita pasang niat yang baik, kita kuatkan tekad kita untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Mari sama-sama juga kita hatamkan membaca Al-Quran minimal 1 hataman. Karena begitu banyak orang-orang yang soleh di luar sana, mereka mampu menghatamkan Al-Quran dalam hitungan 3 hari. Ada yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam hitungan 10 hari. Bahkan ada yang mampu menghatamkan Al-Quran hanya 1 hari 1 malam. Dan semoga kita membaca Al-Quran tidak hanya pada bulan Ramadan saja, tapi di setiap hari kita, di sebelum kita memulai aktivitas pagi kita, maka hendaknya lah kita membaca Al-Quran. Karena sebagaimana dikatakan bahwa dia adalah pemberi petunjuk antara kebenaran dan kebatilan. Hakadam ini sampai sini. Mohon maaf dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di program Dahsyatnya Ramadanku di segmen Tanya Jawab. Ulun bertanya, Ustadz menjawab. Alhamdulillah, kembali lagi di Al-Hamid Channel di program Dahsyatnya Ramadanku. Di sini kita sudah mendengarkan atau Bu Hanpian sudah mendengarkan tentang pembahasan nuzulul Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, tadi sudah menjelaskan tentang nuzulul Quran nih. Ya. Jadi ini ada sesi tanya jawabnya. Ya. Di sini ulun sudah rangkum dari beberapa pertanyaan di sosial media nih. Langsung ke pertanyaan jawab setelah. Yang pertama nih, kenapa turunnya Al-Quran ini disebut malam nuzulul Quran? Ya. Nah, langsung dijawab ya. langsung silahkan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak telah menyimpulkan pertanyaan di media sosial. Tadi pertanyaannya kenapa malam tersebut diberi nama dengan malam nuzulul Quran. Iya. Mari kita ketahui bahwasanya nuzulul Quran itu terdiri dari 2 kata. Kata pertama adalah nuzul dan kata yang kedua adalah Al-Quran. Nuzul kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah turun dari atas ke bawah. Sedangkan kata Al-Quran yaitu kitab suci yang
dimukjizatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita gabung dari dua kata tersebut, maka memiliki arti bahwa turunnya kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada lagi, Pak? Ini Pertanyaan. berkaitan tentang Al-Quran ya, Ustaz. Kenapa Al-Quran ini diturunkannya berangsur-angsur? Kenapa kada langsung sekaligus aja? Yang mengalihi berangsur-angsur ini paling 5 ayat. Kenapa kada langsung ke 30 juznya nih, Ustaz? Oh ya. Ya, kenapa mungkin bagi para peserta juga berpikir kenapa kok Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung satu sekaligus. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memiliki hikmah, telah memiliki maksud yang beliau sudah persiapkan untuk Nabi Muhammad SAW. Di antara daripada maksud Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur itu adalah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga yang kedua adalah untuk membuktikan akan keagungan dan keindahannya Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan hasil karangan atau buatannya Nabi Muhammad SAW, tapi Al-Quran itu memang wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga di antara hikmah daripada berangsur-angsur turunnya Al-Quran itu adalah untuk memantapkan hati orang mukmin terhadap setiap kejadian. Karena Al-Quran diturunkan sesuai dengan kejadian masyarakat saat itu. Nah, mungkin itu yang bisa dijawab. Ya, ini yang terakhir nih, Ustaz. Apa saja keutamaan yang kita dapat atau penonton Al-Hamid Channel dapat jikalau memperbanyak ibadah pada tanggal 17 Ramadan atau di malam nuzulul Quran? Oh ya, keutamaan apa yang bisa kita dapat pada malam tersebut? Tentu pastinya keutamaan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada malam itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa dia adalah malam diturunkannya Al-Quran, tentu pastinya malam itu memiliki keberkahan yang lebih banyak daripada malam-malam yang lain. Nah, dari sini mari kita sama-sama, karena kita sudah berada di pertengahan daripada bulan Ramadan, jangan sampai keimanan atau tekad kita malah berkurang. Di awal-awal kita mengisi atau memenuhi masjid-masjid, tapi sudah masuk di pertengahan sampai di akhir malah semangat kita berkurang. Padahal nyatanya di akhir-akhir banyak terjadi kejadian-kejadian yang sangat kita kenal. Ya, tadi salah satunya adalah nuzulul Quran. Jadi keutamaannya adalah sudah pasti dosa kita diampuni. Kemudian malam itu malam yang memiliki keberkahan yang sangat berbeda daripada malam-malam yang lain. Mungkin itu yang bisa dijawab. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Masya Allah, penonton Al-Hamid Channel tadi sudah beliau jawab tentang apa saja keutamaan di malam nuzulul Quran. Semoga penonton Al-Hamid Channel bisa memperbanyak ibadah di malam itu, khususnya malam nuzulul Quran. Ulun akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.